Balik lagi Spiritness bersama dengan Justin, juga ada Andro yang menemani Justin hari ini di program The Inspirator, program kesukaan kalian, kesayangan kalian yang kalian tunggu-tunggu. Karena di mana kita selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang menginspirasi kalian, anak-anak muda, jiwa-jiwa muda yang ada di luar sana. Hari ini kita berdua, Justin sama Andro, kedatangan satu pasang, dua orang juga. Seseorang yang dua orang ini, mereka ini punya satu restoran, mereka juga bertumbuh di sana, ya kan? Punya pekerjaan yang luar biasa dengan restoran ini, tapi kita juga tahu bahwa mereka juga anak Tuhan, mereka cinta Tuhan. Kita kenalan yuk dengan Clarissa dan Andrew. Halo, shalom. Halo, shalom. Halo, shalom. Mungkin kalau namanya Clarissa sama Andrew mau panggil pendengar kita, boleh dipanggil dengan Spirit Nurse. Karena mereka pendengar Spirit itu kita kasih nama Spirit Nurse. Nah, seperti ngefans gitu ya. Kalau yang ngefans kan biasanya ada namanya. Jadi Clarissa sama Andrew, hari ini kita akan banyak berbincang-bincang tentang kehidupan dari Clarissa dan juga Andrew. Bagaimana sih sebenarnya kalian berdua itu dalam kehidupan kalian sehari-hari sehingga menjadi dalam tanda kutip bagi kita orang yang cukup untuk menginspirasi. Iya benar ya Andrew ya. Nggak, kalau ketawanya kayak gitu amat. Sebenarnya mau tanya sih, Andrew sama Clarissa ini dari kecil memang sudah percaya Tuhan ya dari kecil, sudah Kristen dari kecil. Ya, latar belakang kita emang keluarga Kristen. Jadi dari orang tua yang sudah mendidik Clarissa dan juga Andrew untuk mereka untuk pasti takut sama Tuhan. Terus gimana ceritanya sampai akhirnya sekarang ini punya usaha sendiri nih? Ceritain kok. Ceritain kok. Jadi gini, usaha ini sih foundernya tuh adalah orang tua, jadi papa ya foundernya itu. Ya dulu kan tahun 2002 kita nih memutuskan pindah dari Bandung ke Surabaya untuk membuat dua bisnis di Surabaya nih, bisnis restoran sama bisnis pabrik tahu. Ya untuk itu kita semua bermulanya tuh di Raya Dr. Sutomo di Surabaya. Ya, tempatnya di Sutomo kan dulu kan rencananya tuh mau bukanya pabrik tahu aja. Ya tapi dilihat-lihat kan cukup besar lokasinya, kalau untuk pabrik tahu aja dirasa sama papa itu nggak efisien gitu, nggak efektif. Ya jadi papa juga ada ide bisnis. Ya kan di Surabaya itu kan kita dapat tempatnya tuh yang di tengah kota nih. Ya jadi ya papa mikir kalau di belakang itu kita pabrik tahu, di depan tuh kita bikin restoran, kayaknya bisa ada peluang juga gitu. Oh, jadi waktu itu awal-awal, tapi kan sekarang restoran infusinya nggak jauh-jauh amat dari Dr. Sutomo itu juga ya? Ya di Dr. Sutomo itu, pabrik tahu yang pindah sekarang. Oh, pabrik tahunya yang pindah sekarang. Jadi awal mula dari Bandung sampai akhirnya menuju ke Surabaya. Kenapa kok dari Bandung kok menuju ke Surabaya? Memang ada mau ekspansi, mau memperbesar pekerjaan, atau memang melihat Surabaya sesuatu kota yang kulinernya mungkin lebih orang-orang lebih nyari atau bagaimana? Secara kan kalau di Pulau Jawa ini kan papa tuh mikirnya kan nomor 1 Jakarta ya, nomor 2 kan Surabaya, nomor 3 baru Bandung. Ya kan jadi otomatis kalau dari Bandung papa mikir ke kota yang lebih besar. Ya kalau ini kan tujuan utamanya kan bikin pabrik tahu nih. Ya kalau di Jakarta tuh udah ada saudaranya mama yang bikin pabrik tahu. Jadi supaya kita nggak bersaing nih, jadi udah pindah ke yang di ujung timur gitu. Di ujung timur kota besar ya, ketemunya kota Surabaya ini. Jadi waktu kalau umpamanya si Andrew sama Clarissa ini pindah ke Surabaya, itu umur berapa berarti? Kalau saya masih umur 14 tahun, Clarissa umur 10 tahun ya. Ingat. Ya. Berarti satu masih SD, satu SMP ini ya? Ya betul. Jadi waktu perpindahan dari Bandung ke Surabaya, waktu berarti Clarissa masih SD, sedangkan Andrew masih SMP, ya toh? Nah, memang kesukaan keluarga tahu, jadi punya pabrik tahu, atau memang dari generasi ke generasi sudah pabrik tahu, jadi tinggal lanjutin? Seperti apa itu ceritanya? Jadi mamah tuh punya latar belakangnya tuh di dunia tahu gitu. Jadi keluarganya itu
pas waktu di Bandung tuh cukup terkenal tahunya. Jadi Wow. salah satu raja tahu lah di Bandung ya, yang paling laris lah gitu. Waduh, di Bandung Raja Tahu, di Surabaya Raja Timbel ya. Terus, Mama kan anak-anak kan udah pada gede kan, yang paling kecil kan Clarissa. Clarissa ini kan udah umur 10 ya. Mama ngomong kok kayaknya agak nganggur. Jadi Mama mutusin lah mau bikin pabrik tahu di Surabaya. oh, terus maksudnya jadi agak nganggur itu untuk siapa yang dipekerjakan? Untuk mama yang mau bekerja atau anak-anaknya ini yang dipaksa bekerja? Nah, Mama yang bekerja di pabrik tahu. Kan karena Hmm. memang itu resep turun-temurunnya tuh dari keluarga Mama gitu. Oh, resep turun-temurun dari keluarga mama langsung akhirnya pada buka di Surabaya, pabrik tahu, tapi ending-endingnya juga buka restoran. Ya karena merasa tempatnya tuh terlalu besar untuk pabrik tahu gitu. Jadi dibukalah restoran. Nah, Ya, berarti awal mulanya si Clarissa sama Andrew ini bisa masuk terjun di dunia restorannya mama. Ini ceritanya gimana dong? Itu agak panjang sih kayaknya. Tapi kalau mau dilihat sih papi itu kalau buka restoran sama pabrik tahu tuh mungkin mikirin anaknya mungkin ya, biar bisa ngebagi gitu loh. Kan di Bandung kan ada percetakan. Terus kan itu kan cuma satu gitu loh, sedangkan anaknya kan 4 ya. Jadi mungkin sama papi kan mikir nanti kalau misalnya udah pada gede biar udah ada pegangan gitu. Papi itu begitu. Jadi satu di Bandung, satu di Surabaya, nanti satu di Jakarta gitu ya. Ini kan ada juga di Banjarmasin ya, satu di Banjarmasin gitu. Kalau itu franchise kok. Loh, siapa tahu nanti buka sendiri ya kan? Nggak ada yang mustahil, nanti semua pulau-pulau kalian yang miliki gitu ya. Rajanya nasi timbel dan raja tahu. Kalau Andrew, waktu masih kecil itu umur berapa itu mulai masuk ke restorannya mama untuk ikut bantu-bantu? Jadi kan dulu tuh kan kita yang kebun kelapa itu kan kongsi. Hmm. Kita tuh ada join gitu ya. Terus karena join itu kan ya mungkin namanya join itu agak susah ya untuk menyatukan visi. Jadi sekitar tahun 2006 tuh akhirnya papa tuh berhenti joinnya. Ya dari 2006 itu saya mulai bantu gitu, masuk ke restoran, ya belajar masak di situ. Ya sambil SMA ya waktu itu ya, sambil sekolah SMA, sambil kuliah. Itu tuh jadi kita proses pembelajaran tuh sampai 2011. Wow. Jadi sambil kenapa? Tapi dari dulu memang disuruh bantuin sih kita ya. Dari kecil berarti ya? Ya kan kalau waktu saya SD itu bantuin di itu ya, di order, taking order, kayak ngelayanin tamu gitu-gitu sih. Kalau kok Andrew tuh kayaknya di pabrik deh, kalau nggak salah. Oh, jadi satu lebih dominan di pabrik, satu lebih dominan di restoran gitu ya? Begitu. Ya, restoran paling kalau saya sih ke manajemennya lah ya, ngurusin itu apa, misalnya ngurusin gajian. Ya terus kalau misalnya ada karyawan resign yang cari orang, paling yang gitulah. Masih belum kayaknya. Loh, tapi dengar-dengar kan si Clarissa ini juga kan bagian masaknya kan? Apa yang jadi menu utamanya waktu itu? Kalau waktu itu Apa ya? kebun kelapa tuh kita belum terkonsep sih. Iya. Jadi apa? Ciri khasnya nggak ada gitu ya, Mas Ian? Iya. Belum ada kalau itu. Oh, terus setelah ke Fusi ya baru mulai terkonsep ya, nasi timbel gitu ya? Itu pun awalnya enggak ya, masih ya. Masih belajar ya. Ya masih belajaran gitu. Yang punya ide tapi nasi timbel, rajanya nasi timbel ini siapa ini? Itu papi ya, kalau nggak salah. Apa ya? Papi. Papa sih. Oh, jadi dari papa yang punya ide rajanya nasi timbel. Karena kalau mama rajanya tahu. Biar bisa dibagi gitu ya. Kalau Clarissa, awal-awal mula kerja di restoran, masih muda banget kan waktu itu kan? Berapa Itu ya? gimana ceritanya? 12 ya. Ya, kan apa ya? Restoran yang lama itu Kebun Kelapa itu kan udah gagal lah ya, udah bener-bener low omsetnya apa segala macem. Habis itu kan kok Andrew ini yang kepengin direnovasi, dibikin yang bagus, bikin restoran dengan nama baru gitu. Ya akhirnya ya kan karena saya juga kan memang dulu kan sekolah masak, jadi saya sama kok Andrew itu bikin menu gitu, menu konsep baru.
Nah, karena masih belum pengalaman dan masih ya waktu itu masih umur berapa ya kok? 2012, 20 ya berarti ya. Masih kecil ya, masih umur 20 gitu kan mikirnya, wah, ini kepengen nih bikin restoran ya kan yang bisa menjangkau semua, anak muda bisa makan, orang tua bisa makan, semua bisa makan. Umur 20 udah bisa berpikir sampai kayak gitu ya. Kepengen kayak gitu kan. Jadi saya bikin tuh dulu tuh apa ya, Fusia Indonesian Fusion Cuisine. Gak jelas kan itu apa. Indonesian Fusion Cuisine. Ya, jadi fusion itu penggabungan ya, fusion ya. Iya. Itu jadi kayak apa ya, banyak menu-menu yang nggak jelas gitu. Kayak kalau saya lihat kan dulu tuh kan anak muda tuh kan sukanya makanan western, suka makanan barat. Terus kita bikin spaghetti tapi dibikin versi pakai bumbu Indonesia yang gitu-gitu, spaghetti rendang, spaghetti ayam bawang yang gitu-gitulah. Menu-menu fusion yang agak-agak aneh sedikit gitu. Udah gitu ada nasi bolognese gitu. Waduh, terus akhirnya laris ya? Itu nggak berhasil karena ada. Waduh. Untuk nggak bikin ini ya, spaghetti pete gitu ya. Loh, belum kepikiran. Siapa tahu nanti suatu saat Clarissa buat kayak spaghetti jengkol itu apa lagi gitu. Spaghetti rasa Padang gitu. Ya, itu. Terus pada akhirnya seperti apa? Iya, banyak banget ya, sampai seafood aja ada kita ya. Iya, karena kan kita mikir tuh mau menjangkau semua orang. Jadi kita jadi semua cita rasa sepertinya mau dijadiin satu di restoran ini gitu ya. Masakan Indonesia ada, masakan yang agak ke western-westernan ada. Ya terus Chinese food juga ada gitu. Jadi kan pengennya kita kan menjangkau semua orang gitu. Iya, banyak banget menunya, nggak fokus. Dan akhirnya ya nggak punya ciri khas ya. Orang mau datang itu buat apa? Nggak ada identitas. Mau makan apa? Ditanyain makan apa? Kan misalnya yang datang itu keluarga gitu ya, ada orang tuanya gitu. Spaghetti, nggak suka. Terus makanan yang lain ya kayak bingung gitu loh, kebanyakan. Akhirnya setelah renov kan lumayan rame nih. Setelah lumayan rame tuh turun lagi, sepi lagi. Kan pusing gitu, kenapa ya, mikir terus papi ngomong, udahlah daripada kamu jual aneh-aneh udah mending jual itu aja, nasi timbel aja. Terus saya mikir ya nggak apa-apa sih, tapi kan ini kan sayang kan, saya udah bikin gitu loh, bikin kayak resep-resep yang spaghetti itu, daripada sayang ya mending dimasukin ke isian nasi timbel itu. Jadilah itu nasi timbel bakar yang banyak macamnya itu ya dari sana. Jadi dari sana awal mulanya adanya nasi timbel yang aneh-aneh itu ya. Rajanya nasi timbel. Rajanya nasi timbel karena segala nasi timbel model apapun ada di situ. Ya isinya macam-macam. Kalau Andro ini suka nggak sih sebenarnya, Pastor Andro ini suka nggak sih sama nasi timbel? Saya suka. Suka. Sudah pernah coba makan di Fusia? Sudah, iya. Sejak kebun kelapa sampai Fusia saya sudah makan di situ. Waduh, berarti ini salah satu penggemarnya. Kita boleh tanya sebenarnya. Waktu yang di zaman di kebun kelapa itu kan berarti masih berarti kan sering dari kebun kelapa sampai yang masih Fusia. Itu kan berarti sudah nyoba juga yang spaghetti rasa. Enggak, kalau yang spaghetti itu enggak. yang sudah nasi timbel. Kalau yang itu enggak. Jadi saya lompat berarti ya. Berarti saya kehilangan satu masa yang itu ya. Yang spaghetti segala rasa. Iya, ya sih sempat itu. Cuma langsung ke yang nasi timbel. Tapi luar biasa memang ya, kalau mamanya mereka anak-anak muda, mereka sudah dari sejak mudanya mereka sudah mau berpikir untuk punya usaha gitu kan. Nah, kita juga pengen tahu sih kerohanian dari kalian itu seperti apa? Apa dengan sibuknya kalian berusaha terus kalian lupakan Tuhan, jarang ibadah mungkin, bagaimana dengan baca firman setiap hari, bagaimana dengan saat teduh setiap hari. Nah, kita mau bahas setelah beberapa pujian berikut ini, kita akan balik lagi tetap di Spirit. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus,
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang
Spirit, spirit, spirit. Tetap di Spirit dalam program The Inspirator dan masih bersama Clarissa dan Andrew. Oke, ini kan tadi kita sudah bahas bagaimana melanjutkan usaha dari orang tua dan bagaimana prosesnya begitu ya. Itu kayaknya kayak sibuk banget ya buat anak muda itu umur segitu. Itu kayak saya sih masih sibuk kuliah, main sama teman begitu ya. Pergi nonton ke mall. Oh enggak, nonton kan enggak saya. Ya yang lain mungkin ya. Ya, ini kayak sibuk banget gitu loh. Orang lain masih mau main apa begitu ya. Terus Clarissa sama Andrew ini sudah vision begitu ya kan. Mikir menu, spaghetti isi apa iya. gitu. Inovasi apa begitu kan. Ini kan sibuk banget. Nah, bagaimana dengan seperti tadi yang mau ditanyakan, bagaimana mengatur waktu untuk bisa datang kepada Tuhan di sela-sela kesibukan yang luar biasa? Karena begini, usaha untuk orang makanan ya, usaha makanan itu kan sibuknya itu banget ya, banget ya. Soalnya kita juga ada keluarga yang usahanya itu gitu kan, kayaknya nggak pernah libur, nggak pernah kayak jam berapa pagi udah harus bangun sampai malam, harus persiapan ini itu. Nah, kayak waktunya gimana gitu loh untuk membagi itu semua. Andrew? Kok Andrew? Ini kalau kita sih membangun tim ya, Master. Iya. Jadi kita membangun tim, jadi kalau kita ngomong sampai sibuk banget juga, nggak juga. Karena kita terutama di operasional ya. Di operasional kan kita ada kepala dapur, terus ada supervisor outlet, terus ada kepala yang bagian minuman itu gitu. Jadi otomatis kalau misalnya diomong kita harus in charge di sana terus selama buka juga enggak. Kita lebih ke arah membangun struktur organisasi, membangun tim. Gitu. Oke, berarti ini soal leadership ya, soal kepemimpinan ya. Ya. Berarti ini bisa ini dong, mempraktekkan bagaimana biasanya ya orang itu kan ngomongnya kayak begini nih. Kita itu harus membawa nilai dari Alkitab, nilai dari firman itu ke dalam marketplace. Nah, kadang-kadang pernah ya sering ya dengar kayak gitu ya. Kayaknya itu sekali deh. Kayak teorinya kayak gampang gitu. Tapi bagaimana Clarissa dan Andrew ini mempraktekkan hal yang seperti itu? Kalau untuk firman sih kita selama ini kita belum bawa ke perusahaan ya. Iya. Tapi kita membuat values itu berdasarkan firman juga. Iya. Ya, Iya. Misalnya, contoh kan values Fusia kan FUSIA ya. F itu fast itu kan kesit gitu ya. Iya, iya. U itu unique, S itu selfless itu kan nggak egois ya, jadi peduli terhadap orang lain. Ya itu juga kan, kalau selfless juga kan salah satu perwujudan dari firman, ya. Firman Tuhan juga. Ya, betul. Kan, selfless jadi kan kita peduli terhadap orang lain, nggak egois gitu kan, memiliki kasih terhadap sesama gitu, itu selfless. Ya terus berikutnya juga kan integrity juga kan salah satu perwujudan juga. Ya kan, kita jadi orang yang jujur, terus jadi orang yang tidak bermuka dua, ya kan, menjadi orang yang di depan di belakang sama aja, tidak munafik. Itu juga kan perwujudan dari firman Tuhan seperti itu. Kalau yang A, accountable gitu. Jadi dari values itu kita juga membuat values itu juga ya ada firman Tuhannya juga gitu dalam itu, meskipun tidak secara gamblang gitu. Ya, dan kita ternyata Fusia itu singkatannya ada fast, unique, selfless, integrity, dan accountable ya. Nah, ternyata ada nilai-nilai firman yang memang diterapkan di dalam usaha ini ya. Berarti luar biasa ini. Nah, saya baru tahu loh Fusia kayak gitu. Tahu nggak ini, Justin? Saya tahu karena melihat siaran mereka di Prime. Oh, gitu.
Dari Ya, tapi namanya juga itu, namanya juga kita kan nama Fusia itu dari bahasa Mandarin ya. Fucia artinya itu rumah yang membawa berkat. oke. Jadi kita pengen kayak apa ya? Kita tuh nggak usah kayak bawa-bawa firman gitu kan, mereka kan kayaknya agak Iya, sensitif. iya, betul. Kita kayak kasih lihat gitu loh, kita tuh seperti apa sih pribadinya, mencerminkan nggak pribadi sebagai anak Tuhan, ada buahnya nggak? Iya, Mungkin di betul. sana aja mereka Yes. bisa lihat seharusnya ya. Gitu sih kalau dari sisi Tapi bring. pernah nggak sih ada yang ini, Clarissa itu ada yang maksudnya ada mungkin pegawai dan lain sebagainya yang ngomongin, wih gini ya kalau anak Tuhan tuh kayak gini ya, kayak bosku itu kayak gini, kayak gitu gitu. Pernah nggak sih ada ya denger-denger selintingan-selintingan dari pegawai-pegawai lain gitu mungkin? Waduh, kalau misalnya selintingan gitu kayaknya nggak mungkin sampai di kita deh. Nggak ada yang Nggak Nggak lewat berani, ya gini ya, nggak nggak berani ya. berani. Loh kalau muji kan biasanya kan lebih berani mereka. tapi nggak mungkin di depan orangnya sih, dan nggak mungkin kayak diomong-omongin gitu kayaknya nggak Nggak berani. mungkin. Gitu. Tapi ya lucu juga ya Andro ya. Kalau mereka ini adalah tipikal orang-orang yang sebenarnya dalam tanda kutip mereka tidak terlalu memperlihatkan satu keagamaan gitu ya. Mereka hanya menjalankan apa yang sesuai dengan firman Tuhan dan biar orang sendiri melihat buahnya dari mereka. Itu yang luar biasa sebenarnya ya. Kalau bisa anak muda punya pemikiran seperti itu bahwa lihat aja dari buahnya gitu kan. Itu kan buahnya apa ya kan, apa yang mereka tangkap, orang-orang sekeliling mereka lihat, itu mungkin yang bisa menunjukkan ada Kristus di dalam mereka ya Andro ya. Iya, being religious itu kadang membuat gap ya. Being religious itu kita akan membuat batasan-batasan, tetapi kalau nilai value yang seperti Andrew katakan tadi, value-nya itu masuk, itu kan value Alkitab, itu kan masuk tentang integriti, tentang apa bisa diandalkan begitu ya. Kemudian apa tadi yang saya sampai nggak hafal nih. Integritas ya, integritas itu apa lagi? Iya, integritas itu kan value Alkitab semua, itu nilai-nilai Alkitab semua, yang itu yang terpenting kan melakukan, bukan cuma diomongin ya kan. Ya, benar. Aku juga penasaran ini sebenarnya, ada pernah nggak sih jatuh bangunnya kalian di dalam pekerjaan kalian di Fusia ini tentu saja, atau mungkin di sebelum-sebelumnya juga waktu yang masih di kebun kelapa, perpindahan dari kebun kelapa mungkin ke Fusia, ada nggak sih merasa ini saat-saat yang benar-benar kalian paling bawah, down banget? Ada nggak momen seperti itu? Mungkin Clarissa dulu, setelah itu mungkin ke Andrew. Kapan ya? Kayaknya kalau dulu sih kita berdua sih nggak akur ya, jujur aja. Berantem terus beneran. Dari dulu kan kita kan paling sedikit ya beda umurnya ya. Kita beda sekitar 4 tahun. Sama kakak yang lain kan bener-bener bedanya lumayan jauh kan. Jadi kan memang paling deket sama dia. Tapi banyak berantem juga. Masalah kerjaan, suka kayak apa ya? Ya namanya masih kecil ya. Misalnya dia negur gitu. Misalnya aku nggak terima, lah kamu sendiri sama kok, kamu sendiri gini, kamu sendiri gitu, akhirnya ribut terus. Itu ada sih, sampai kayak suatu saat tuh saya udah nggak kerja di Fusia lagi waktu itu, karena Wow. saya juga Nggak, maksudnya aku nggak mau kerja lagi di sini kalau selama ada Koko gitu ya. sampai cari kerja di luar saking sebelnya sama dia kan. Gitu ya, paling ya waktu saat-saat itu sih, saat-saat awal-awal kerja penyesuaian, terus tambah lagi Fusianya kan setelah kita kayak pertama restoran buka kan rata-rata orang pengen nyoba kan, rame kan. Habis itu drop lagi, itu tuh bener-bener kayak apa ya, aduh udah capek-capek nih bikin menu, bikin resep, terus kan saya kan masih muda ya, kan, terus kayak chef-chefnya kan udah tua-tua semua kan, udah berpengalaman lah, terus banyak gak didengerin sama mereka, kayak udah capek. Udah capek kayak gitu, terus restorannya sepi lagi tuh, kayaknya aduh kecewa gitu, lumayan kecewa waktu itu. Kalau dari saya sih itu, terus banyak ribut sama dia lagi. Terus akhirnya balik ke Fusianya gimana? Kokonya tiba-tiba datang, ayolah dek, ayo Mi, balik lagi gitu. Loh, I need you, enggak. Kayaknya gini deh Kokonya, ya ntar balik-balik juga nanti. Lihat aja gitu. Enggak ya? Atau begitu? Oh enggak kok untungnya.
Saya Ko tuh Andrew gimana nih Ko Andrew? Memang kayak gitu nggak? Apa ya? enggak sih. Saya kan sempat buka sendiri kan, kayak ya bukan restoran lah, The Pot lah. Buka sendiri, terus itu kan join sama orang. Terus habis itu ribut, ya habis itu udah saya kasihin ke dia lah, udah ambil aja, udah saya nggak mau ikut-ikutan lagi, ya saya balik ke usia ini. Dan dia karena dia kan udah married, udah punya anak, udah lebih dekat sama Tuhan, itu pribadinya beda banget. Wah. Nah, ini poinnya kena nih. Bener. Ini dia. Dulu tuh dia, waduh, marah terus. Ini ya, lo ya. Dia tuh jemput saya waktu masih ke sekolah nih. Ini saking dia galaknya ya. Dia jemput saya di sekolah. Ya udah jemputnya tuh lama. Saya dijemput jam 5 sore gitu kan. Selesai sekolah jam 2. Udah guru udah pulang, semua udah pada pulang, dia baru jemput. Terus saya tuh masuk mobil, cuman ngomong gini, ya ampun kok lama banget, capek banget nih. Dia marah, jemput kok masih ngomel, diturunin tengah jalan. Udah lu pulang sendiri sana katanya. Benar-benar diturunin di tengah jalan. Serius. Akhirnya saya tuh naik taksi, serius. Itu saking galaknya dia. Tapi sekarang dia tuh bener-bener jauh berubah ya. Walaupun saya tuh udah nikah, udah apa, tapi kalau ada masalah yang saya cari bukan suami saya, yang saya cari dia. Wow. Ini saya nomor 1. Walaupun kalau saya juga. Something different. Berarti ada sesuatu yang berubah. Apa sih sebenarnya yang bisa merubah dari Ko Andrew sendiri bisa kok jadi sekarang mungkin lebih sabar seperti yang diidamkan oleh Clarissa. Coba dari dulu kayak begitu ya. Sabar. Nah, bener. Sekarang saya lebih galak daripada dia anehnya. Banyak kan Memang. Boleh cerita nggak Ko Andrew? Gimana ceritanya perubahannya? Saya juga kurang tahu ya. Karena rubahnya nggak drastis mungkin ya, jadi dari waktu ke waktu mungkin. Mungkin dari usia mungkin ya. Mungkin dari usia. Ya terus satu mungkin dari usia, kedua juga kan udah married ya kan. Kalau married juga kan yang dulu sebelum married lebih seenaknya, kalau married juga kalau seenaknya jadi berantem terus sama istri. Ya kan lama-lama juga mungkin jadi mikir juga ya kan. Kayak nggak bisa gitu mempertahankan sebuah karakter yang kurang baik gitu. Ya terus punya anak juga ya kan, punya anak juga emang cukup dilatih kesabarannya ya kan. Betul. Apalagi anak udah mulai 1 tahun, 2 tahun gitu kan, ulahnya macem-macem, tingkahnya macem-macem ya kan, kita harus dengan sabar. Kalau marahin terus juga kan kasihan ke anak. Ya mungkin yang terakhir juga mungkin karena pengajaran di gereja juga yang saya cukup cocok dengan gembala saya juga. Ya jadi mengubah karakter saya juga gitu, dari hari ke hari lebih baik lagi gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita bisa kenal Tuhan lebih lagi, kita nggak kerasa ya ternyata. Ya benar ya Andrew ya. Kita nggak kerasa ternyata dia Ko Andre sendiri dia nggak kerasa bahwa aku nggak kerasa sebenarnya, aku nggak tahu sih momennya aku berubah, tapi Clarissa kerasa banget. Yang merasakan itu orang di sekitar. Jadi kalau mau tahu itu jangan nanya diri sendiri, nanti nggak valid itu. Harus ada saksinya. Gimana aku tambah galak, aduh, tambah baik. Oh ya, kan nilai orang lain, yang kerasa orang lain gitu ya. Iya betul. Nah sekarang kebalikannya tuh ya, kebalikannya dari Clarissa bagaimana ini, Andrew? Bagaimana perubahannya dulu? Nih adiknya bagaimana begitu? Awas ngomong aneh-aneh. Enggak, daripada nanti ngomong aneh-aneh, daripada ngomong yang aneh-aneh, bagaimana kita bincang dulu. Kita break dulu sejenak, nanti kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit.
berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
spirit, spirit, spirit. Balik lagi di The Inspirator bersama dengan anak-anak muda yang luar biasa. Ada Clarissa dan juga Andrew Darmawan. Mereka adalah pemilik dari Fusia Restoran, rajanya nasi timbel. Kalau kalian di Surabaya atau kalian ada di Banjarmasin juga ada ya kalau nggak salah. Ada satu lagi di mana ya Clarissa ya? Samarinda ya. Samarinda. Kita kalau mungkin sering mungkin kalau kalian pernah tahu atau pernah makan ya kan nasi timbel di Fusia itu ya. Nah, ini dia anak-anak muda yang ada di baliknya. Kalau tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana kokonya Clarissa ya. Sekarang kita mau tahu tentang Clarissa melalui Ko Andrew-nya. Silakan Ko Andrew. Ya tapi Clarissa juga ya karena usia ya sama. Karena usia dia semakin lama juga ya semakin lebih bijak lah ya. Jadi semakin ya kalau saya sih dari dulu juga nggak merasa dia galak. Karena apa? Karena saya yang lebih galak ya kan. Gitu saya dari dulu ya gitu-gitu aja kalau Clarissa saya merasanya. Karena ya dari dulu ada apa-apa ya saya nggak mau ngalah. Saya galaknya gitu. Ya cuman ya tapi ya namanya kita udah usia lebih lama, lebih dewasa, lebih tua ya otomatis ya ada perubahan lah ya gitu ya. Lebih dewasa aja gitu. Oh kok baik banget ya jawabannya ya Koko ya. Iya baik ya ternyata jawabannya. Baik ya ternyata. Gak ada yang ekstrim. Kalau bagi kalian sendiri sih 5-10 tahun ke depan, apa yang kalian pikirkan untuk perencanaan ke depan? Untuk kehidupan kalian sendiri dan juga untuk pekerjaan kalian? Koko dulu. Kalau pekerjaannya kita sih ya berusaha ngembangin terus gitu, buka outlet gitu. Terus inovasi terus. Yang melakukan upaya marketing juga supaya lebih dikenal lagi Fusia. Terus cari investor untuk buka franchise di luar pulau misalnya. Dan yang paling penting sih kita melihat Jakarta tuh sebuah potensi yang besar ya. Jadi kita nih memiliki mimpi ya. Paling lama 5 tahun lagi lah mau go Jakarta gitu. Ya, yes. Go Jakarta gitu ya. Iya. Kalau untuk Clarissa? Ya, itu sama sih sama kok Andrew sih. Pengen kayak ada Fusia dulu deh di seluruh Indonesia kalau saya. Seluruh Indonesia dulu, terus pengen juga kayak udah ke luar negeri juga kepengen sih sebenarnya. Iya. Tahun mungkin ya kan kalau Singapura masih bisa, di Hong Kong juga saya lihat banyak ya restoran Indo, ya gak banyak sih, ada beberapa lah restoran Indo. Kayaknya masakan Indo sih untuk lidah Asia sih udah lumayan itu masih ya. Oke ya. Ya kayak Chinese food kan di mana-mana ada. Saya kepingin kayak gitu sih, kayak masakan Indonesia tuh di luar negeri tuh ada gitu loh, dikenal orang gitu. Dan yang kenalnya Fusia gitu. Fusia juga gitu sih. Jadi impian kalian berdua kurang lebih sama ya. Memang kalian ini benar-benar serasi. Serasi dalam menjalankan bisnis ini. Kalau pesan-pesan untuk anak muda, buat Clarissa sendiri, buat Ko Andrew sendiri gimana? Apa kok? Kok dulu? Pesan untuk anak muda ya. Kalau menurut saya pribadi ya, dari yang saya jalani selama ini ya, untuk ya maksudnya untuk kita supaya ya tips sukses lah ya, meskipun kalau misalnya ya kita namanya sukses tuh dari hari ke hari kita bangun terus ya kan. Misalnya kita stepnya misalnya kita sekarang di angka 10, kita juga bukan berarti udah sukses. Kenapa? Karena masih ada angka 11, masih angka 20, masih ada angka 100 gitu. Ya yang saya jalani sampai saat ini sih ya, menurut saya yang penting tuh nomor 1 adalah mentalitas, karakter, mindset itu. Nomor 1 mental, karakter, mindset. Ya. Wow. Jadi buat anak-anak muda ini ya. Ya, menurut saya pribadi yang saya jalani itu nomor 1 itu. Karakter, mentalitas, sama mindset ya. Jadi karakter tuh ya kalau saya sih berusaha ya, namanya orang tuh kan kita berusaha ya. Kalau saya sih berusaha, saya tuh ingin karakter saya,
karakter istri saya, karakter anak-anak saya tuh karakter seperti Kristus. Amin. Dan apa yang saya lakukan itu bukan yang menyenangkan hati saya atau menyenangkan keluarga saya, tapi nomor satu menyenangkan hati Tuhan. Itu Yes. dari karakter. Ya dari mentalitas ya, karena kita juga emang dari dulu udah beberapa kali juga jatuh bangun ya, mentalitas kita tuh tidak boleh mudah menyerah. Ya karena saya juga mengingat firman Tuhan ya kan, kita terjatuh bisa, tapi ada tangan Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Itu yang saya ingat untuk mentalitas. Ya. Dan mindset, ya mindset itu ya Tuhan juga berkata ya kan, Tuhan itu menciptakan kita untuk menjadi orang yang berhasil, naik terus tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ya kalau saya bermindset seperti itu, jadi otomatis saya nih berpikir bahwa hidup saya ini pasti sukses, hidup saya ini pasti berhasil bukan cuma di pekerjaan tapi di keluarga juga berhasil, di setiap kehidupan, di setiap titik kehidupan nih berhasil. Itu saya rasa kalau dengan saya memiliki karakter, mentalitas dan mindset seperti itu, ya saya bisa maju terus gitu kalau menurut saya gitu. Wow, luar biasa ya. Kalau Jesse sendiri ya melihat seorang Koko Andrew ini benar-benar apa ya, kehidupannya kelihatannya humble banget ya. Padahal kalau Clarissa cerita, dulu jahat banget gitu. Sekarang memang berubah banget loh. Dari cara pembawaannya aja, caranya dia ngomong, apa yang dia sampaikan tentang bagaimana dia harus punya karakter, mental dan mindset yang seperti yang barusan disampaikan itu luar biasa banget. Jarang banget kalau kita sekarang ini memang anak-anak muda itu punya karakter yang benar-benar khusus untuk memunculkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Mentalnya juga kena pandemi aja bisa langsung down dan tiarap, nggak bisa bangkit lagi gitu kan. Tapi memang kita harus merubah mindset kita harus merubah cara pandang kita. Kalau Clarissa sendiri gimana pesan-pesan untuk anak muda? Kayaknya udah diambil semua sama dia ya. Singkat, jelas, padat. Ya kalau dari Sama. saya mungkin gimana ya, kalau menurut saya sih kalau kita kepingin apa, selama itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, kita minta sama Tuhan dan Tuhan menghendaki, itu pasti Tuhan tuh kayak ngasih apa yang kita butuhin gitu. Kayak misalnya kalau kita sebagai business owner, kita butuh apa aja itu nanti Tuhan yang ngasih tahu gitu. Kayak misalnya lagi ngerenung gitu kan, mikir tuh nanti tiba-tiba kayak muncul idenya sendiri, muncul kayak solusinya sendiri. Itu kalau kita deket sama Tuhan sih kayaknya seperti itu ya. Kayak Tuhan yang cukupkan itu loh, Tuhan yang ngasih kita apa ya, kayak ya perlengkapannya lah, tuntunan ya tuntun sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya kepengen apa ya berusaha pastinya kan, nggak mungkin juga kan kita cuma doa doang ya kan, doa doang dapat tuh nggak bisa seperti itu sih. Jadi kita mau apa, kita berusaha lakukan yang terbaik sambil minta sama Tuhan, nanti Tuhan yang tuntun kita gitu. Kalau saya sih seperti itu. Tambahannya dikit mungkin ya, semuanya udah diborong sama dia. Diborong. Oke, jadi kita ini sudah mengerti ya bagaimana pergumulan mereka nerusin usaha papa begitu ya. Ada jatuh bangunnya sebagai anak muda, sejak muda sekali sih. Iya benar. Iya, sampai kemudian pada tahap ini dan seperti kita lihat ternyata oke, ini memang sukses, tetapi ternyata sukses itu masih ada perjalanannya ya. Ini nggak boleh belum berakhir di sini gitu ya. Iya, betul. anak muda sekarang aja gampang sekali berpuas diri ya. Cuma dapat aku sudah dapat follower 1000 gitu aja sudah senang. Padahal cuma follower doang, belum dapat apa-apa kan begitu ya. Sedangkan ada orang-orang lain yang sudah melakukan kesuksesan mereka tanpa berputus asa, dengan mental yang kuat, tidak mudah menyerah, kemudian dengan karakter yang memiliki karakter yang jelas begitu ya. Karakternya harus karakter yang dibangun oleh firman Tuhan, karakter Kristus begitu ya. Ada kan buktinya sudah ada tuh, ada perubahan begitu ya, orang sekitar yang merasakan begitu ya kan. Kemudian ada mindsetnya harus benar, cara berpikirnya harus benar itu ya kan. Ya ini yang kita dapat
ini menginspirasi anak-anak muda supaya anak-anak muda nggak gampang menyerah ya. Dan Iya. ya puji Tuhan kita ketemu dengan orang-orang muda yang luar biasa. Ini sih saya anggap muda dan luar biasa. Muda dan luar biasa. Walaupun mereka sudah berkeluarga ya, tetap Iya. kita merasa mereka jauh orang-orang muda yang jauh dari bayangan kita anak-anak muda zaman now gitu ya. Mungkin bagaimana Andro, silakan. Iya, jadi ini kan kita sudah ngobrol kiri kanan begitu ya kan. Nah, ini kita pengen didoain nih ceritanya nih. Iya, sama boleh. Andrew dan Clarissa. Siapa nih yang mau doa? Nanti Koko lagi. Iya, Koko Andrew itu biasa. Iya, oke. Ya, tolong Mungkin bisa doakan. mendoakan betul Spirit Nurse Ya, semua, doakan Spirit Nurse juga anak-anak semuanya, anak-anak muda supaya memiliki mental yang sama, karakter yang sama, mindset yang sama begitu kan. Karena harta yang terpenting itu adalah ya itu dia karakternya itu ya kan. Kalau cuma orang dikasih modal ya sudah kan begitu kan, tanpa mindset yang benar, tanpa karakter yang benar. Tolong ini doakan ini anak-anak muda zaman sekarang butuh didoakan gitu ya. Butuh karakter yang sama gitu ya, mental yang sama kayak kalian gitu kan, yang keren-keren ini. Oke. Supaya mereka juga nggak mudah down. Iya, down betul. Dan nggak bangkit lagi. Tergeletak seterusnya nempel di tanah. Enggak, jangan sampai begitu. Betul. Ya. Silakan mungkin Ko Andrew ya. Ya, oke. Ya. Smirnis kalian, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan Yesus kasih. Apabila hari ini kami bisa berbincang-bincang bersama di program Spirit FM ini, Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pendengar sekalian, Spirit Nurse yang hadir. Tuhan Yesus, berikanlah kepada mereka karakter Kristus, dan berikan kepada mereka juga mindset yang benar, yaitu mindset bahwa kita ini lebih dari pemenang, dan memberikan juga kepada mereka yaitu mentalitas yang tidak mudah menyerah. Karena kami percaya Tuhan Yesus, dengan warisan daripadamu itu, warisan karakter itu, kami percaya itu yang bisa menghidupkan kami. Kami percaya janji-janjimu yang menghidupkan kami. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami kepadamu, kabulkanlah doa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Thank you banget ya buat Clarissa dan juga Andrew yang sudah bersama dengan kita. Sempatkan waktunya ya. Ini kayak gini berarti kosong yang jaga ya, berarti di FUS ya. hanya sementara. Terima kasih ya buat waktunya ya. Terima kasih waktunya ya. Thank you buat berkatnya semuanya. Iya, buat Spiritness juga thank you buat kalian semua yang sudah mendengarkan kita. Kita berharap kalian juga bisa menangkap satu hal yang berarti dan juga menjadi satu inspirasi buat kalian semuanya. Bagaimana kehidupan dari Clarissa dan juga dari Andrew. Dan mereka juga bersama-sama menunjukkan apa yang berarti buat kita, di mana kita juga harus punya karakter Kristus, di mana kita juga nggak boleh mudah putus asa seperti yang mereka lakukan selama ini gitu kan. Dan kita juga berharap semua Spiritness, anak-anak muda di luar sana juga punya karakter dan mental yang sama. Akhir kata kita mau ucapin buat kalian, keep the spirit, keep the fire, and God bless you all. God bless Tuhan you Yesus all. memberkati. Bye.